سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di penghujung bulan Ramadan ini. Allah masih memberikan kita kesehatan, Allah masih memberikan kita keistiqomahan sehingga kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Kalau tidak karena hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita lebih enak tidur-tidur di rumah. Masih enak kita berselimut di rumah kita masing-masing. Maka dari itu patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli hal. Kemudian tak lupa kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para jamaah rahimakumullah, di minggu terakhir di bulan Ramadan ini alhamdulillah kita telah menyelesaikan dalam bab pertama itu bab niat, kemudian bab taubah. Dan alhamdulillah hari ini kita insyaallah memasuki babus sabri, tentang sabar. Sabar ini kalau kita bilang definisi sabar itu susah. Sabar, kena musibah, sabar. Sebenarnya pun kalau sabar itu tidak hanya kena musibah, kita tahunya kalau sabar itu kita bilang ada kena musibah sabar, ini ujian dari Allah, sabar. Padahal sebenarnya sabar itu tidak hanya ketika kita tertimpa musibah, itu sabar. Jadi sabar itu kalau kita lihat dari dalam kehidupan kita sehari-hari ini, sabar itu bisa juga dalam melaksanakan ibadah. Sabar. Alhamdulillah kita ini termasuk orang yang sabar. Kenapa? Jadi sabar itu ada as-sabru fi ta'atillah. Sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Jadi kalau kita tidak sabar, tadi yang seperti dibilang di awal tadi, lebih baik kita tidur di kamar. Nah, ini salah satu bentuk kesabaran kita. Jadi dalam Al-Quran pun disebutkan orang yang masuk surga itu karena buah dari kesabarannya. Jadi ketika masuk surga, malaikat menyambut orang-orang yang masuk surga dengan berkata, "Salamun alaikum bima sabartum." Selamat kepada kalian wahai penghuni surga atas kesabaran kalian. Jadi kalau kita nggak sabar melaksanakan perintah Allah ini, Ramadan mending gak usah puasa.
sholat 5 waktu mending nggak usah ke masjid. Nah ini tadi sabar. Sabar juga bisa sabar dalam melaksanakan perintah Allah. As-sabru fi ta'atillah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan Allah. Nah, itu juga termasuk dari sabar. Ada kita satu kelompok, satu rekan kerja lah. Dalam satu pekerjaan, si A melaksanakan pekerjaan dengan melanggar perintah. Dia untung, dengan melanggar perintah dia untung. Bisa ada korupsi sekian harta puluhan juta. Sementara kawan yang si B, dia sabar dia tidak melakukan maksiat tadi, maka hidupnya biasa-biasa aja. Ini pun termasuk dari sabar dalam menjauhi larangan Allah. Ini sabar yang kedua. Sabar yang ketiga adalah sabar atas takdir yang Allah timpakan kepada kita. Ini yang sering kita pahami, sabar. Kena musibah kita bilang sabar. Jadi sabar itu bukan hanya ketimpa musibah, bukan hanya apa tadi? Kena takdir jelek, sabar. Jadi dalam firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam Al-Qur'an yang artinya kira-kira begini, kalau ada di antara kalian 20 orang saja yang sabar, maka itu cukup untuk mengalahkan 200 orang. Itu di firman Allah Subhanahu wa taala. In kana minkum 20 sabirun yaglibuna mi'ataini. Kalau ada di antara kalian 20 orang yang saja yang sabar, itu dapat mengalahkan 200 orang. Jadi dalam peperangan maksudnya. Ini nggak mungkin sabar yang seperti biasa kita hadapi sekarang. Jadi sabar itu bukan hanya diam menerima keadaan. Jadi kalau orang perang itu kata Allah tadi, 20 aja di antara kalian ada orang sabar bisa mengalahkan 200 orang kafir. Jadi kalau sabar yang dimaksud sini ada sabar diam atau enggak. Dalam perang itu kita wajib punya strategi, wajib tangguh. Nah, itu namanya sabar. Juga bukan hanya diam. Kalau kita dengar prinsip orang-orang Nasrani itu katanya kami agama yang penuh kasih. Apabila ditempeleng pipi kanan, kasihlah pipi kiri gitu ya. Itu bukan sabar namanya itu. Nah, kalau kita rampok harta kita, maka kasihkanlah sisa harta yang lain. Enggak begitu. Ya, itu tadi. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sabar tadi ada 3. As-sabru fi ta'atillah, sabar dalam mentaati perintah Allah. Kemudian yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan Allah. Dan yang ketiga, sabar menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam seperti biasa sebelum masuk ke al-hadis, maka kita akan bacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang berkenaan dengan babus sabar. Qala Allah taala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka kita dianjurkan ketika ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka kita harus konsentrasi, maka kita harus mendengarkan setelah ini apa kata-katanya. Karena ini khitabnya, ini kata-katanya khusus buat orang-orang yang
beriman. Jadi kalau kita merasa orang yang beriman, kita harus memperhatikan setelah kata-kata ya ayyuhalladzina amanu itu apa? Karena biasanya itu setelah kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, kalau tidak perintah pasti larangan. Kalau kita melaksanakan perintah yang diperintahkan, maka pahalanya sangat besar. Dan kalau kita meninggalkan larangan yang dilarang, juga pahalanya sangat besar. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Ini berarti perintah. Jadi kalau kita merasa orang-orang beriman, setelah kita baca ya ayyuhalladzina amanu, kita berarti kita yakin itu untuk kita. Karena kita merasa orang yang beriman. Tak usah lagi kita kaji-kaji. Sekarang banyak orang mengkaji-kaji Al-Quran, maksudnya menggunakan akal pikirannya, menggunakan akal pikirannya untuk menafsirkan sesuai dengan hatinya. Jadi Allah jelas mengatakan dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat itu kalau bahasa kita orang-orang liberal itu diartikannya dengan akalnya. Contohnya apa? Allah turun ke bumi. Kapan Allah turun ke bumi? Di sepertiga malam. Jadi kalau orang yang menggunakan akalnya itu, sekarang kan di Indonesia malam, sepertiga malam kan jam 3 sekarang di Indonesia. Kalau kita ke Amerika itu masih siang. Nah, di bumi lain itu masih sore, di bumi sebelah sana itu masih tengah malam. Jadi berarti dia berpikir loh, berarti Allah ini sibuk kali. Setelah turun ke Indonesia, pergi dia ke Arab Saudi, pergi dia ke Amerika, pergi ke Eropa. Itu kalau orang yang menggunakan akal pikirannya. Allah duduk di singgasana. Allah istawi alal arsy istawa. Allah itu di singgasananya. Jadi kalau Allah turun ke bumi berarti singgasananya kosong. Banyak lagi ayat yang tidak perlu kita imajinasikan. Yadullaha fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Tidak perlu kita imajinasikan. Karena Allah itu zat yang gaib di antara yang paling gaib. Tidak akan sampai pikiran kita untuk mentelaahnya, memikirkannya. Maka dari itu tidak perlu kita mengotak-atik itu. Jadi ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Al-Imran ayat 200. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan cukupkanlah kesabaran itu. Isbiru wasabiru. Jadi kalau kita bahasa Arab nih, tambah satu huruf aja artinya bertambah, berbeda. Isbiru ini sobaro yasbiru. Kalau sobiru, sobaro, yusobiru, sobir. Jadi ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasobiru. Sama artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan cukupkanlah kesabaran itu. Firman Allah yang lain, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kata Allah, kami akan uji kalian. Jadi kita ini sebagai orang beriman pasti akan diuji Allah. Jadi kalau kita tidak diuji Allah, ini kita harus apa? Mawas diri. Karena Allah berfirman, apakah kalian merasa beriman sementara kalian tidak diuji? Kita sebagai orang beriman pasti diuji oleh Allah. Banyak ujiannya. Bisa saja dengan binal khaufi, dengan rasa takut. Takut ini banyak. Kita bisa takut
kehilangan apa yang kita cintai. Ini yang paling apa nih? Kalau kita tidak ada sifat zuhud dalam diri kita, kita akan susah untuk kehilangan sesuatu yang kita rasa kita itu punya kita. Padahal segala sesuatu yang ada sama kita ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman karena telah lamanya berada sama kita, kita merasa lama-lama itu punya kita. Sehingga kalau Allah mengambilnya, kita merasa kenapalah ini diambil? Kenapalah itu? Padahal awalnya kalau kita mau berpikir, semua itu adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Punya kita itu adalah titipan dari Allah dan suatu saat akan diambil Allah. Wal ju' akan diuji dengan rasa kelaparan, wa naqsim minal amwal, kurang harta, wal anfus was samarat, kurang harta, kurang nyawa, maksudnya dengan berita-berita duka. Wa basyiris sabirin, tapi bagi mereka yang sabar itu akan banyak pahala yang mereka dapatkan. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Surah Az-Zumar ayat 10. Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang sabar itu di sini dikatakan bighairi hisab. Jadi kalau kita bersedekah satu itu, maka Allah jelaskan gimana balasannya dengan 700 kali lipat. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathal habbatin. Orang yang berinfak itu seperti menaruh sebuah benih. Dari benih itu akan tumbuh 7 batang. Dari per batang tumbuh 100. Maka kalau kita kali-kalikan, 1 biji akan berbuah 700. Itu untuk orang yang berinfak dan bersedekah. Di sini Allah mengatakan jazaa'u as-sabir, pahala untuk orang yang puasa itu apa? Bi ghairi hisab, tidak bisa dihitung. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab. Sesungguhnya akan diberikan pahala bagi orang-orang yang sabar itu tanpa bisa dihitung. Itulah dari pahala orang-orang sabar. Wa qala aidan wasta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Wasta'inu, dan jadikanlah sabar dan salat itu sebagai penolong kalian. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya orang-orang bersama orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masuk kita ke hadis pertama di dalam bab sabar ini, atau hadis yang ke-25. Wa an Abi Malik Al-Harith, dari Abi Malik Al-Harith Ibnu Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, at-tuhuru syatrul iman. At-tuhuru syatrul iman. Ini hadis yang benar. Yang sering kita dengar adalah kata-kata an-nazafatu minal iman. Itu bukan hadis. An-nazafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Kalau itu kita cari dalam buku hadis, tidak ada. Yang betul adalah at-tuhuru syatrul iman. At-tuhur itu apa? Beda dengan an-nazafah. Kalau kita lihat orang yang pakaian rapi, itu bisa kita sebut dia itu an-nazafah, bersih. Tapi beda dengan at-tuhur. At-tuhur ini suci. Jadi beda dengan suci dengan bersih. Bisa saja dia, kalau kita lihat orang-orang yang non muslim rapi, bajunya style segala macam, dia bisa dibilang an-nazafah, bersih, tapi belum tentu suci. Kenapa? Kan kita mengetahui mereka itu kadang kalau buang air kecil, kadang tidak
tidak istinja, maka mereka itu tidak suci walaupun kelihatannya bersih. Makanya an-nazafatu minal iman itu bukan hadis, bukan perkataan aja, istilahnya apa tuh kalau bahasa apa itu? Slogan ya. Tapi kalau menurut hadis, at-tuhuru syatrul iman, kebersihan, kesucian itu adalah sebahagian dari iman. Kenapa sebagian dari iman? Karena kita untuk melakukan sesuatu itu pasti wajib dulu suci. Kita sholat wajib suci. Ini suci ini wajib untuk umat Islam ini. Makanya at-tuhuru syatrul iman. Sebahagian dari kesucian itu sebahagian dari iman. Beda dengan an-nazafatu minal iman. Kemudian walhamdulillahi tamla'ul mizan. Kata-kata alhamdulillah itu memenuhi mizan, timbangan. Jadi kalau kita mengucapkan alhamdulillah, kapan kita mengetahui ini? Nanti banyak. Jadi di akhirat itu banyak orang yang seperti amalnya banyak. Amalnya banyak, cuman di timbangan biasa aja. Tidak sebanyak yang kita lihat. Rajin bersedekah, rajin ini, rajin infak segala macam. Cuman nanti ditimbang amalnya kalah dengan hanya orang yang mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa? Hadis masyhur. Bisa saja nanti orang itu di akhirat dianggap muflis, bangkrut. Bangkrut. Kenapa orang bisa dibilang bangkrut? Ini hadis masyhur. Nanti di suatu saat di hari akhirat itu datang orang menghadap Allah dengan berbagai macam pahala. Dia datang dengan pahala sholatnya, dia datang dengan pahala zakatnya, dia datang dengan pahala sedekahnya, pahala umrohnya, pahala hajinya, semua pahala yang dikerjakannya dengan amal-amal ibadahnya. Tetapi orang ini di samping itu dia suka menggosip, dia suka berghibah, dia suka menjelek-jelekkan orang, dia suka berbuat zalim terhadap orang. Apabila dia menjadi atasan, dia suka menzolimi, suka mengambil hak anggotanya. Apabila dia menjadi bos, dia suka menumpahkan darah, mengambil hak orang lain. Jadi apa yang dikerjakannya dari amal ibadahnya banyak, tapi dia menggunjing orang, maka orang yang digunjingnya itu akan dikasih hadiah. Apa hadiahnya? Pahala dia itu dibalik ke orang yang digunjingnya. Orang yang dia sakiti, orang yang dia zolimi, pahalanya dikurangi, dikasih ke orang yang dia zolimi. Maka begitu banyak pahala yang dia perbuat di dunia itu, pahala zakat, sholat, infak, haji, umrah segala macam, habis. Cuman habisnya, habis dibagi-bagikan dengan orang yang dia zolimi. Maka yang orang kaya kita anggap tadi kaya dengan pahala, di akhirat habis hartanya, habis pahalanya, bangkrut dia. Kenapa? Karena dibagi-bagi dengan orang yang dia zolimi tadi. Begitupun walhamdulillahi tamla'ul mizan. Perkataan alhamdulillah, alhamdulillah ini bisa memberatkan timbangan kita di hari akhirat. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ardi. Artinya perkataan subhanallah, alhamdulillah ini kalau kita lihat pahalanya berdasarkan hadis ini bisa memenuhi apa yang ada di langit, antara langit dan antara bumi. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian wassalatu nurun. Salat itu
adalah sebagai cahaya. Sholat itu cahaya. Sekarang kita nggak nampak, tidak nampak kita sekarang sholat itu. Nanti di hari akhir nanti akan nampak tanda-tanda orang sholat itu. Jadi Nabi Muhammad SAW menandai umatnya itu dari bekas wudhunya, dari athar sujudnya. Maka as-sholatu nurun. Sholat itu adalah cahaya. Kapan nampak cahaya ini? Nanti waktu kita di hari akhir kelak. Nabi Muhammad SAW akan mudah menandai kita. Oh, itu umatku. Dengan apa? Dengan tanda-tanda sholat min athadis sujud, kemudian tanda-tanda bekas-bekas wudhu. Nanti di akhir-akhir itu bercahaya bareng kita ini. Bercahaya kenapa? Bekas-bekas wudhu itu bercahaya. Itulah Nabi Muhammad nanti menandai itu umatnya. As-salatu nurun was-sadaqatu burhanun. Dan sedekah itu adalah bukti. Bukti apa? Bukti kalau kita merasa orang beriman, bukti kalau kita beriman kepada Allah. Salah satu buktinya adalah bersedekah. Kenapa? Orang yang bersedekah itu kalau kita yakin dengan hadis Nabi, kalau kita yakin dengan sepenuh-penuhnya apa yang Allah sebutkan, maka apa yang kita sedekahkan itu tidak akan berkurang, bahkan bertambah. Cuman kita masih mengedepankan logika kita kadang. Punya uang 500.000, nanti kalau aku sedekahkan 200, tinggal 300, kurang lah uangku. Sementara masih banyak kebutuhan. Sementara orang-orang non-muslim sudah mengamalkan ini. Kalau bapak-bapak kenal atau enggak pun kenal secara apa, tahulah. Bapak tahu namanya Jonathan Christie. Tahu nggak? Siapa tuh Jonathan Christie? Jonathan Christie itu pemain badminton Indonesia untuk ganda tunggal putra. Ya, karena dia terkenal kita sebut juga artis, pemain atlet. Nah, muncul di podcastnya Daniel, dia bercerita tentang apa? Tentang sedekah. Ya Allah, orang non muslim bercerita tentang sedekah. Apa diceritakan? Jadi sebelum sebelum Asian Games 2002 kalau salah, 2022. Dia bernazar katanya, ya Allah. Semua istilah kita diambil mereka semua. Saya bernazar katanya. Ya Tuhan, kalau saya nanti dapat menang katanya. Berapa bonusnya? 1,8 miliar. Aku akan bersedekah katanya. Bersedekah, biasanya aku sedekah 10% katanya. Tapi aku bernazar katanya, kalau aku menang ini aku bersedekah 50%. Jadi 998 juta. Jadi ditanya oleh si Daniel yang apa tadi? Jadi Anda nggak takut rugi gitu? Enggak kan? Saya yakin sama Tuhan kan, pasti akan diganti gitu. Ini orang Kristen loh, Jonathan Christie. Jadi ternyata betul aku juara katanya. Aku bangun dengan bonusku tadi yang nazarku, kata dia ngomongnya masa nazar bukan janji. Nazarku tadi aku bangun masjid di Lombok, aku bangun ini, aku sedekahkan ini katanya. Apa yang aku dapat katanya? Lebih 10 kali lipat katanya dari apa yang aku nazarkan tadi katanya. Dari mana? Setelah aku juara Asian Games katanya, dapat iklan datang, berpuluh-puluh iklan datang. Kalau Bapak Ibu ingat iklan Jonathan Christie. Jadi yang kita ambil sini apa? Mereka saja yang non muslim percaya dengan ini, mengamalkan ini. Jadi ditanya, Anda nggak nyesal itu
menafkahkan, artinya kalau bahasa kita menafkahkan setengah dari 1,8 miliar katanya. Enggak, katanya. Karena saya yakin itu akan diganti Tuhan katanya. Dan betul katanya. Bahkan Tuhan menggantikan, dia bahasakan karena dia orang non muslim, dia bukan Allah bilang, dia bilang Tuhan. Dan Tuhan menggantikan 10 kali lipat katanya dari yang apa yang saya sedekahkan katanya. Ini orang non muslim mengamalkan apa yang ada, yang menurut hadis kita itu harusnya kita mengamalkan. Cuman inilah kita. Jadi kalau hadis sabda-sabda Rasul ini kadang yang mengamalkan bukan kita, orang-orang non muslim dengan keyakinan mereka. Kalau kita lihat sekarang semua berbahasa gitu kan mereka menggunakannya. Di kantor saya itu Pak, di kantor saya ada orang agama Kristen, ada agama Hindu, ada agama Buddha, ada. Ya, kalau memang kita kadang, contoh kita panggil namanya Paul, Pak Purba. Nanti gitu ya, nanti jam datang ya, insya Allah katanya. Insya Allah lancar kali, lancar kalau itu. Assalamualaikum Pak Reja katanya. Ya Allah, paseh. Kalau kita nggak tahu apa, kita kan jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal dia orang Muslim, ya kan? Nah, itu makanya kalau kita yakin dan mengamalkan apa yang Allah perintahkan dan Allah yang Rasul perintahkan, insya Allah itu untuk kebaikan kita. Wassadaqatu burhanun, sedekah itu sebagai bukti. Bukti kalau kita memang beriman, maka salah satu bukti bersedekah. Dan jangan ragu, nanti aku bersedekah harta kurang, aku banyak keperluan, apalagi ini mau mendekati bulan Lebaran. Insyaallah. Kemudian wasabru diyaun, sabar itu adalah cahaya. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu hujjah bagimu, hujjatun laka au alaika. Jadi Quran ini bisa saja menjadikan penolong bagi kita. Kapan dia menjadi penolong? Kapan Al-Quran ini menjadi penolong bagi kita? Kalau kita mengerjakan apa yang ada diperintahkan Allah dalam Al-Quran, kalau kita mengamalkan, kalau kita membacanya dawam itu artinya terus menerus, konsisten, maka Al-Quran akan menjadi penolong bagi kita, syafi'an liqari'ihi, sebagai penolong bagi orang yang membacanya. Wa alaika, bisa juga Al-Quran ini menjadi yang menyebabkan kita masuk neraka. Kapan? Tadi kita menafsirkan sesuka hati kita, kita mentelaah apa yang tidak porsi kita, menafsirkan sesemau kita. Apalagi kita banyak orang yang sekarang ini menjadikan Al-Quran sebagai alat untuk kepentingan diri pribadi atau kepentingan golongan. Ayatnya di mana ayat yang menguntungkan dia diambil, dipotong hanya untuk kepentingan, ditafsirkan sesuai dengan kepentingannya. Kalau ini tidak cocok dengan dia, ini nggak cocok, ini cari yang lain. Ini cocok, cuman terusannya nggak cocok, udah potong aja, segitu aja. Yang lain, yang ini nggak usah diapakan. Banyak. Dan kita orang yang belum mengetahui, ketika mereka sampaikan, yakin karena orang itu ada yang orang menyampaikan sangat bagus. Orang kalau dalam bahasa Al-Quran itu, kalau kita ingat artinya, kalau kita pernah baca, yu'jibuka, artinya kita mendengar dia bicara itu kita terkagum-kagum, percaya seakan-akan. Itu banyak orang orator itu dengan model orasinya dia bisa meyakinkan orang, dengan kata-kata yang dia, dengan kemahiran yang dia pergunakan, dia bisa membuat orang yakin padahal yang disampaikan tidak betul. Mentafsirkan ayat ini, ayat itu. Kalau kita
percaya, kita sebagai orang awam ini percaya aja kalau orang yang menyampaikan itu dengan apa, metode yang bagus, narasi yang kuat, yang bagus. Orang yang nggak yakin jadi yakin. Nah, itu tadi Al-Quran hujjatun alaika. Itulah nantinya akan menjadikan Al-Quran itu sebagai yang memasukkan kita ke dalam neraka. Muslimin rahimakumullah. Inilah tadi cuma satu hadis saja yang kita bahas tentang bab sabar. Intinya sabar itu memang tidak ada batasnya. Seorang alim ulama ketika dia ditimpa musibah, itu wajib kita berikan sabar. Sabar Ustaz, sabar Pak, sabar ini. Apa dia nggak tahu? Dia tahu, dia hafal itu. Dia hafal ayat apa itu tentang kesabaran itu. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia seorang alim ulama. Apakah dia nggak tahu? Tahu, dia hafal. Cuman ketika kena timpa musibah, bisa saja orang itu lupa. Maka di sini kita wajib watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabri, saling ingat mengingatkan. Saling ingat mengingatkan. Muslimin rahimakumullah. Demikian saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kemudian ini adalah pertemuan terakhir di bulan Ramadan. Semoga yang kita hadir ini tetap istiqomah sampai akhir hayat kita, menjalankan semua perintah-perintah Allah dan istiqomah menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.